Adapun kompetensi yang diharapkan pada budaya positif yaitu untuk berkontribusi mencapai budaya positif di lingkungan SD Negeri 7 Simpang Kapis. Sebagai berikut, yang pertama, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetisi secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru harus mampu menggerakkan komunitas di sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun capaian umumnya, yang pertama kita harus melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan profil Pancasila. Yang kedua, kita harus menyusun langkah-langkah efektif untuk mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah kita, supaya terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter pada murid. Budaya positif ini merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Adapun budaya positif yang kita terapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari sisi sekolah atau guru yang harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam proses profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran paradigma baru, di sini tertuang ada 6 poin dalam profil pelajar Pancasila. Adapun yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga pada peserta didik belajar itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing yang mereka kembangkan, dan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita perlu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Adapun di sini stimulus respon yang pertama itu adalah realitas. Artinya, suatu kebutuhan kita itu dianggap sama. Sementara pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu dianggap berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal itu sama, itu pada teori kontrol. Sementara pada teori respon, sementara setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Itu masuknya ke teori kontrol. Pada stimulus respon, kita juga berusaha untuk mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain itu tentang diri kita. Stimulus respon, perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan,
Sementara pada teori kontrol, semua perilaku itu dianggap memiliki suatu tujuan. Pada stimulus respon, orang lain juga bisa dianggap bisa untuk mengontrol diri kita. Sementara pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, stimulus respon. Adapun pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini juga pada stimulus respon, pemaksaan itu ada pada saat suatu bujukan itu dianggap gagal. Sementara pada teori kontrol, suatu kolaborasi dan konsensus itu dapat menciptakan suatu paradigma baru atau pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, paradigma stimulus respon, model berpikirnya itu menang atau kalah. Sementara pada teori kontrol, model berpikir itu menang-menang saja. Di sini juga ada contoh nilai kebajikan institusi atau sebuah organisasi, di mana dalam organisasi itu terdapat profil pelajar Pancasila (IBO), Primary Years Program atau PYP, dan keterampilan hidup. Profil pelajar Pancasila di sini yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang paling utama. Dan mandiri, bernalar kritis, selalu bertanya, dan selalu berusaha untuk mencari suatu kebenaran terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu berkebinekaan global serta gotong royong dan kreatif. Adapun Primary Years Program PYP itu toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, saling menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, dan kerjasama serta komitmen. Adapun yang terakhir itu adalah keterampilan hidup, di mana keterampilan hidup ini dapat dipercaya, lurus hati atau pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan suatu pilihan-pilihan yang terbaik dari diri kita. Ini Bu, apa ya? Astagfirullahaladzim.